Dari lintasan Asia hingga Eropa, satu nama kini mencuri perhatian, Veda Ega Pratama. Reporter kami melaporkan, pembalap muda asal Gunung Kidul ini sedang jadi sorotan setelah mengambil langkah tak biasa dalam latihan bebasnya, menggunakan mesin Moto3 bukan motor lamanya. Langkah ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan penggemar dan pengamat. Apakah ini pertanda ia akan segera naik kelas ke Moto3? Di pedok, suasananya semakin panas. Para mekanik terlihat menyesuaikan setelan motor dengan cermat. Veda lagi coba motor dengan tenaga lebih tinggi dan engine brake lebih kuat. Tujuannya adaptasi, ujar salah satu teknisi yang ikut mendampingi. Sumber-sumber di dalam tim menyebut, keputusan ini diambil bukan karena iseng, melainkan bagian dari rencana jangka panjang untuk mempercepat proses adaptasi menuju dunia MotoGP. Langkah ini memperlihatkan mental profesional yang matang di usia muda. Banyak pembalap seusianya masih berkutat pada gaya balap agresif tanpa arah. Tapi Veda sudah berpikir strategis. Ia paham, semakin cepat mengenali karakter motor besar, semakin singkat waktu adaptasinya nanti. Dan dari sinilah perjalanan luar biasa itu dimulai. Laporan kami berikutnya menelusuri awal kisah Veda. Di sebuah desa di Gunung Kidul, suara mesin motor kecil terdengar setiap sore. Di sanalah bocah bernama Veda mulai belajar menaklukkan lintasan mini di usia 5 tahun. Ayahnya, Sudarno, adalah mantan pembalap nasional yang mengenalkan dunia balap sejak dini. Tapi siapa sangka, dari garasi sederhana itu lahir talenta yang kelak menembus panggung dunia. Veda kecil bukan hanya cepat, tapi juga fokus. Ia jarang berbicara di lintasan, tapi begitu lampu start menyala, semua orang tahu siapa yang memimpin. Anak ini beda, ujar salah satu pelatih lokal. Dia tahu kapan harus menekan, kapan harus menunggu. Dengan disiplin keras dari sang ayah, Veda tumbuh bukan sekedar pembalap, melainkan strategis dan dewasa di usia muda. Ia tak banyak bicara tentang impian, tapi setiap kali turun di lintasan, hasilnya bicara sendiri. Kini, dunia mulai mengenalnya, dan perjalanan yang ia mulai di Gunung Kidul itu baru mencapai babak paling menariknya. Reporter kami mencatat, tahun 2023 sebagai musim emas bagi Veda. Dalam ajang Asia Talent Cup atau ATC, ia tak hanya menang, ia mendominasi. Dari 12 seri, ia meraih 8 kemenangan dan menjadi juara dengan selisih poin mencolok. Media internasional mulai melabelinya sebagai the next big thing from Indonesia. Namun yang menarik, kemenangan itu bukan kebetulan. Veda diketahui rutin menggunakan motor berkarakter mendekati Moto3 dalam latihan bebas. Ia ingin tubuhnya terbiasa dengan torsi dan handling motor yang lebih besar. Ini strategi yang jarang dilakukan pembalap muda. Saya ingin terbiasa sejak dini, katanya usai balapan. Ketenangan dan fokusnya membuat para pelatih Eropa kagum. Ia tak mudah larut dalam sorotan media dan tetap memegang prinsip latihan keras tanpa kompromi. Keberhasilan di ATC bukan hanya tentang piala, tapi tentang pembentukan fondasi seorang calon pembalap MotoGP. Namun, babak berikutnya, Junior GP, justru menghadirkan ujian yang lebih berat. Ketika Veda resmi turun di Junior GP Spanyol, banyak yang skeptis. Pembalap Asia biasanya butuh waktu lama beradaptasi dengan gaya Eropa. Tapi di sesi latihan bebas pertama, semua pandangan berubah. Veda langsung menembus 3 besar, mengejutkan pedok dan penonton. Sumber tim menyebut, keberhasilan itu tak lepas dari kebiasaan latihan dengan motor mirip Moto3. Dia sudah terbiasa dengan sensasi rem mesin dan gaya cornering cepat, ungkap salah satu mekanik. Dalam cuaca panas dan tekanan tinggi, Veda tampil stabil. Tak ada panik, tak ada drama, hanya fokus penuh di setiap tikungan. Namun, tak semua berjalan mulus. Beberapa kali, ia sempat jatuh di sesi latihan karena mendorong batas motor terlalu jauh. Tapi dari situlah mentalnya terasah. Saya lebih suka jatuh di latihan daripada di race, katanya tegas. Sebuah kalimat yang menggambarkan filosofi pembalap sejati. Dan hasilnya, musim berikutnya membawa pencapaian yang membuat dunia akhirnya menoleh. Musim 2025 menjadi titik ledakan karir Veda. Dalam Red Bull MotoGP Rookies Cup, ia menorehkan hasil fenomenal. Juara di Mugello dan finish runner-up di klasemen akhir. Kemenangan itu jadi berita utama di media Eropa. Rider muda asal Indonesia mengguncang Mugello, tulis salah satu portal Spanyol. Setelah balapan itu,
tim besar mulai melirik. Salah satunya Gresini Racing, yang secara terbuka menyatakan ketertarikan. Dia punya potensi besar dan mental kuat, kata salah satu manajer tim. Meski jadi bintang baru, Veda tetap merendah. Dalam sesi wawancara, dia berkata, "Saya belum hebat, saya baru belajar." Kerendahan hati ini justru menambah pesonanya. Tapi, di balik semua prestasi itu, ada rahasia latihan yang jarang diketahui publik. Sebuah rutinitas yang ternyata tidak melibatkan motor sama sekali. Dalam laporan eksklusif kami, terungkap bahwa Veda berlatih tinju setiap minggu. Tujuannya sederhana, meningkatkan refleks dan keseimbangan antara agresivitas dan kontrol. Tinju bantu saya fokus. Di lintasan, kepala harus tetap dingin, katanya dalam wawancara santai. Menariknya, ayahnya melarang Veda mengendarai motor di luar sirkuit. Kalau mau latihan, harus diantar dan diawasi, kata sang ayah Sudarno. Aturan ini mungkin terdengar keras, tapi justru melindungi dan membentuk kedisiplinan tinggi. Selain tinju, Veda juga aktif bersepeda dan lari jarak jauh untuk menjaga kebugaran. Gaya hidupnya teratur, bahkan dietnya diawasi ketat oleh pelatih fisik. Semua ini membentuk mental dan tubuh pembalap profesional di usia belasan. Tapi, di balik kedisiplinan itu, tekanan dari keluarga dan publik terus meningkat. Sebagai anak dari mantan pembalap, Veda hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi besar. Anak pembalap harus bisa lebih hebat, begitu kata orang-orang di sekitarnya. Tapi reporter kami melihat sesuatu yang berbeda. Tekanan itu justru menjadi bahan bakar bagi Veda. Setiap kali gagal finish di podium, ia tidak menyalahkan tim atau cuaca. Ia justru menonton ulang rekaman balap, mencatat setiap kesalahan kecil, dan memperbaikinya di latihan berikutnya. Dedikasi seperti ini jarang ditemukan di usia muda. Sang ayah pun tak memberi kemudahan. "Saya bukan pelatih yang lembut," ujarnya, "tapi saya ingin dia kuat di kepala dan hati." Kombinasi kerasnya latihan dan dukungan emosional keluarga membuat Veda menjadi sosok tangguh. Namun perjuangannya bukan hanya soal tekanan, tapi juga tentang bagaimana dunia mulai memberi penghargaan. Prestasi Veda tidak hanya mengundang pujian, tapi juga perhatian sponsor. Salah satunya datang dari Juragan 99 yang memberikan bonus 100 juta rupiah atas kemenangan Veda di Rookies Cup. Bagi sebagian orang, angka itu besar. Tapi bagi Veda, nilainya lebih dari sekedar uang. Itu pengakuan atas kerja keras. Selain itu, beberapa brand otomotif dan apparel mulai mendekat. Tim manajemennya kini menyeleksi sponsor yang sesuai citra profesional. "Kami tidak mau Veda tampil hanya untuk iklan. Fokusnya tetap karir," kata manajernya. Dengan dukungan finansial yang makin kuat, peluang naik ke Moto3 semakin nyata. Tapi, reporter kami menemukan, bagi Veda, tujuan sebenarnya bukan hanya naik kelas, melainkan membuktikan bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di panggung dunia tanpa harus bergantung pada keberuntungan. Rumor kepindahan Veda ke Moto3 semakin kencang terdengar. Dari laporan tim pedok Eropa, Veda sudah mengikuti program adaptasi motor Moto3 secara penuh, termasuk simulasi race jarak panjang dan manuver kecepatan tinggi. Semua itu bagian dari persiapan menuju debut resminya musim depan. Analis MotoGP menyebut, kemampuan Veda dalam membaca situasi balap dan menjaga ritme lap menjadikannya kandidat ideal. Dia punya kematangan seperti pembalap berusia 20-an, tulis salah satu kolumnis motorsport. Namun, Veda sendiri menanggapinya santai. "Saya belum memikirkan kontrak, fokus saya masih di setiap lap," ujarnya. Sikap ini menunjukkan betapa ia paham bahwa kesuksesan sejati tak datang dari rumor, tapi dari kerja nyata. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia mungkin akan segera punya pembalap penuh di ajang Moto3. Tapi sebelum itu, perjalanan Veda Ega Pratama bukan sekedar kisah tentang kecepatan, tapi tentang fokus, disiplin, dan keberanian mengambil langkah berbeda. Dari garasi kecil di Gunung Kidul hingga sorotan pedok Eropa,
Semuanya terjalin lewat kerja keras dan strategi matang. Latihan bebas dengan mesin Moto3 bukan sekedar eksperimen. Itu simbol dari tekad besar seorang anak muda yang ingin melampaui batas. Kini, dunia menunggu. Apakah adaptasi cepatnya benar-benar akan membuka jalan ke Moto3 atau justru jadi ujian terberat dalam karirnya? Yang pasti, Veda telah membuktikan bahwa mimpi besar bisa dimulai dari tempat kecil. Dan seperti kata sang ayah, lintasan tidak peduli kamu dari mana, yang penting kamu berani melaju. Sebuah pesan yang kini menggema bukan hanya di pedok Eropa, tapi juga di hati jutaan penggemar balap Indonesia.